Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini akan dijelaskan memanfaatkan fitur tabel dari Microsoft Word. Tabel adalah daftar yang berisi ikhtisar sejumlah data informasi, biasanya berupa kata-kata dan bilangan yang tersusun secara bersistem urut ke bawah dengan dibatasi garis pembatas sehingga dapat dengan mudah untuk disimak. Berikut cara membuat dan menyisipkan tabel dalam aplikasi pengolah kata, yaitu Microsoft Word. Dilakukan dengan langkah sebagai berikut. Pastikan sudah menginstal aplikasi Microsoft Office, kemudian klik tab Insert, lalu klik tombol tabel. Kemudian bisa mengatur memilih ini untuk memilih jumlah kolomnya, jika bawah jumlah barisnya. Jadi saya contohkan untuk jumlah kolom itu ada 1, 2, 3, 4, 5 kolom. Kemudian untuk baris, jika menggunakan fitur ini maksimal barisnya itu ada 8. Jika menginginkan jumlah baris lebih dari 8, misal menggunakan baris sebanyak 20. Tadi kolomnya 5, untuk barisnya di sini diketikkan 20. Lalu klik OK. Nah, jadi ini adalah cara untuk membuat atau menghasilkan tabel dalam dokumen. Selanjutnya diisikan nama dari tiap kolom atau istilahnya itu field. Di sini dituliskan nomor misalnya. Kemudian di sini nama siswa. Ini misalnya nilai ulangan 1, nilai ulangan 2, dan nilai ulangan 3. Lalu isikan untuk nilai-nilainya. Misal nomor 1 namanya Agri, itu nilainya 89, lalu kedua 67, kemudian nilai ulang 3 itu misalnya 80. Nah, selanjutnya bisa mengatur teksnya. Jadi misalnya ini tadi untuk font, untuk menandai isi seluruh tabel bisa dengan cara di blok dari sini sampai sini, atau dengan cara mengklik tombol sebelah kiri atas ini, simbol arah panah kiri atas kanan bawah. Lalu mengganti jenis fontnya Times New Roman ukuran 12. Kemudian mengatur rata tengah. Ini bisa dilakukan dengan cara seperti ini, atau menghendaki seluruh kolom untuk nomor itu rata tengah, bisa tandai dengan cara taruh kursor di atasnya tabel. Kemudian klik tombol center atau tekan tombol keyboard Ctrl+E. Kemudian ini juga sama, dibuat rata tengah. Lalu untuk sini, ini di blok di rata tengah. Nah, misalnya di nomor dan nama siswa ini ingin di tengah-tengah secara vertikal. Itu caranya tandai dulu, kemudian klik tombol layout. Di sini bagian alignment, di sini bisa dipilih align center. Nah, jadi itu misalnya untuk nama kolom dibuat tebal dengan cara klik tombol home, kemudian klik bold atau Ctrl+B. Nah, jadi ini caranya membuat
tabel. Selanjutnya ingin menghapus baris karena baris ini terlalu berlebihan, sedangkan data yang ada itu hanya 5. Langkahnya tandai, bisa seperti ini atau ini, ya sama saja. Kemudian klik tombol layout, lalu pilih delete atau pilih del rows, atau jika menekan tombol keyboard ditekan tombol backspace. Bisa hapus melalui sini, del, pilih delete rows. Nah, jadi itu cara menghapus. Kemudian jika ingin menambahkan lagi untuk kolomnya, misal setelah nama sebelum nilai ulangan ini ada kolom kelas, cara menyisipkan kolom, taruh di sini kursornya atau tandai begini ya, saya juga bisa. Kemudian di bagian menu layout klik tombol insert right, ini akan disisipkan sebelah kanannya nama siswa. Jika insert left itu berada di kiri nama siswa. Klik. Nah, jadi itu. Atau bisa dengan cara taruh kursor di atas garisnya, perbatasan antara nama siswa dan nilai ulangan. Ada tombol plus, diklik tombol plusnya. Jadi itu cara menyisipkan kolom. Di sini diberi nama kelas, ini kelas 10. Kemudian ini bisa diubah ke rata tengah secara vertikal. Nah, begitu cara menambahkan kolom. Kemudian cara menyisipkan baris juga sama seperti menyisipkan kolom, bisa klik tombol sini atau dengan cara insert below ini untuk menghapus seperti tadi. Nah, jadi itu cara menambahkan baris, misalnya baris ke-6 diberi nama. Nah, jadi ini cara menyisipkan baris. Kemudian bagaimana cara menggabungkan atau istilahnya itu merge cell. Jadi nama-nama sebelum menggabungkan, di sini saya ingin menambahkan baris di atas nomor nama siswa seterusnya ini. Klik insert above. Kemudian di sini ini saya ingin jadi satu. Jadi nilai ini dipisah dari setiap nama ulangan. Nah, caranya tandai dulu selnya. Jadi sel itu satu kotak ini namanya sel. Saya tandai 3 sel. Kemudian tetap di tab layout, lalu klik merge cell. Nah, jadi ini untuk menggabungkan tiap-tiap sel. Jadi ini untuk menggabungkan sel. Kemudian di sini diberi nama nilai. Ini saya hapus untuk nilai di kolom ulangan. Lalu ini juga sama, sel di sini digabungkan, di blok atau tandai, klik merge cell, klik merge cell. Nah, jadi ini cara menggabungkan sel. Saya contohkan lagi. Di sini misalnya saya tambahkan baris baru, kolom baru, satu kolom. Nah, misalnya di sini ada kolom keterangan. Kemudian di sini ingin dibagi untuk selnya. Ini saya tandai semua biar semuanya bisa terbagi. Langkahnya klik tab layout, kemudian klik split cell. Ini 2, nomor kolom ada 7, lalu klik OK.
Nah, jadi itu untuk membagi sel atau split sel. Nah, selanjutnya memanfaatkan style tabel atau mendesain tabel. Langkahnya, tandai dulu tabelnya, kemudian klik ada di, jadi pastikan klik dulu tabelnya, kemudian klik desain, lalu pilih desain yang diinginkan. Contoh menggunakan desain yang mana ya, ini. Jadi ini style desain dari Microsoft Word, akan dipilih-pilih sesuai dengan yang diinginkan. Kemudian untuk menambahkan atau mengubah dari bordernya atau garis pembatasnya, itu bisa menggunakan fitur ini. Didesain, kemudian di border pilih all border biar ada garis pembatas. Fitur yang lain dari tabel di Microsoft ini yaitu menambahkan formula. Nah, di sini misalnya di kolom keterangan, di sini rata-rata, kemudian di sini keterangannya lulus atau tidak. Untuk menghitung rata-rata, taruh kursornya di bawah sini, kemudian klik di tab layout, kemudian di formula. Ini pilih paste fungsinya itu berupa average. Ini untuk menghitung nilai rata-rata. Yang ini dihapus sum left-nya. Sini tambahkan left karena untuk menghitung dari arah kiri tadi. Kemudian untuk formatnya misalnya menggunakan 2 angka di belakang koma, lalu klik OK. Nah, jadi ini cara untuk menambahkan formula di Microsoft Word. Nah, begitu cara menambahkan formula di tabel Microsoft Word-nya. Berikutnya mengisikan kolom keterangan lulus atau tidak lulus. Lalu ini dibuat rata tengah, baik secara vertikal maupun horizontal ada di Align Center. Nah, demikian cara membuat, menyisipkan, dan memodifikasi tabel di pengolah kata atau Microsoft Word. Semoga video ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.